Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Pemilih, selamat datang di podcast Pintar Demokrasi bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat. Podcast ini hadir untuk menemani kamu belajar hal-hal menarik seputar demokrasi. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna bersama salah satu perwakilan generasi muda yang luar biasa yang baru ini mendapatkan prestasi sebagai runner-up 1 Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat tahun 2025, juga baru-baru ini mendapatkan prestasi menjadi Bujang Favorit Kabupaten Bangka Barat tahun 2025, juara 1 FLS 3N Cabang Baca Puisi Kabupaten Bangka Barat tahun 2025, dan juara 3 FLS 3N Cabang Baca Puisi Provinsi Bangka Belitung tahun 2025, serta banyak lagi prestasi-prestasi lainnya yang tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu di podcast kali ini. Hari ini tentunya kita akan membahas mengenai tema yang menarik, yaitu pentingnya peran pemilih muda dalam meningkatkan partisipasi pemilih Gen Z pada pemilu atau pilkada. Bersama saya Resi Anggraini pada hari ini, tentu saja sudah ada narasumber kita pada hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Razaan Kamarasta yang merupakan siswa MAN 1 Mentok Bangka Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak Eci manggilnya Adi, Raza atau siapa nih? Boleh Raza aja Kak. Oke, Raza ya. Biar lebih akrab itu. Ya, biar lebih akrab benar. Manggilnya Kak Eci aja berarti biar kelihatan seumuran. Ini Gen Z ya, sobat pemilih. Nah, senang sekali hari ini Raza sudah hadir. Terima kasih. Kita mulai aja obrolan yang serius tapi santai ya. Nah, di awal tadi Kak Eci udah memperkenalkan Raza ini merupakan siswa berprestasi. Artinya pasti juga aktif organisasi ya. Nah, boleh dong Raza perkenalan sedikit nih. Raza kelas berapa dan organisasi apa aja sih yang Raza pernah ikuti dan sedang ikuti saat ini? Silakan. Halo Sobat Pemilih, perkenalkan saya Razaan Kamaresta, biasa dipanggil Raza. Saya merupakan remaja yang berusia 18 tahun dan sekarang duduk di bangku kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Bangka Barat. Untuk pengalaman organisasi, saya cukup aktif di berbagai organisasi internal maupun eksternal. Seperti internal, saya cukup lumayan aktif di organisasi OSIM atau organisasi siswa intramadrasah dan organisasi PIKR. Ya, Pusat Informasi dan Konseling Kak. Ya, untuk di luarnya, Razan juga pernah menjabat sebagai Ketua Forum Anak Sajiran Stason tahun 2023 sampai tahun 2024, dan juga Razan pernah menjabat sebagai pengurus Genre Cabang Bangka Barat tahun 2024 sampai tahun 2025 ini. Dan yang terakhir baru-baru ini Razan sekarang menjabat sebagai Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2025 sampai tahun 2026. Wah, ini luar biasa sekali ya. Remaja yang patut dicontoh karena memang aktif berorganisasi serta berprestasi. Nah, Raza di sini diundang sebagai narasumber perwakilan dari generasi Z nih. Nah, Kak Eci mau tahu dong menurut Raza nih, boleh. apa sih yang Raza ketahui tentang lembaga KPU ini? Wow, kalau misalkan kita bicara lembaga KPU ini tentunya artinya cukup meluas ya Kak. Tapi yang seperti Raza ketahui, KPU ini atau Komisi Pemilihan Umum ini adalah lembaga independen negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum seluruh Indonesia, seperti pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif maupun kepala daerah, dengan peran ataupun tugas utamanya yaitu menyelenggarakan pemilihan dengan baik, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Seperti itu sih Kak, kurang lebih. Keren banget ya penjelasannya. Ini berarti bisa dibilang memang KPU ini mempunyai peran besar ya dalam menjaga jalannya demokrasi di Indonesia. Nah, kalau bicara demokrasi nih Raza, tentu nggak lepas dari yang namanya pemilu dan pemilihan. Raza sendiri tahu nggak nih perbedaan dari dua yang kakak sebutkan tadi, pemilu dan pemilihan ini?
Oke, tentunya pemilu dan pemilihan ini memiliki perbedaan. Kalau misalkan pemilu itu bersifat nasional dan serentak, Kak. Seperti kemarin kan kita ada pemilihan presiden dan wakil presiden ataupun wakil rakyat. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalkan pemilihan ini bersifat kedaerahan, seperti kita memilih gubernur ataupun bupati, gitu, Kak. Ini benar-benar Raza ini berarti udah paham ya, sudah sangat paham perbedaan dari keduanya tadi. Nah, ngomong-ngomong nih, Raza sendiri udah pernah nyoblos belum? Udah, Kak, tahun 2024 Razan udah pernah milih di pilkada. Oh, di pilkada ya, Iya. tahun 2024 kemarin. Nah, Kak Ici mau tahu dong kesan tersendiri Raza saat pertama kali ikut memilih, bisa diceritain nggak lebih dalam ke sobat pemilih yang ada di rumah, gimana perasaan dan pengalamannya waktu itu? Wow, jujur Razan waktu itu sangat senang sekali ya, Kak. Karena di tahun 2024 Razan benar-benar first time baru bisa memilih nih. Yang awalnya hanya ngelihat kakak ataupun teman kerabat Razan yang udah bisa milih, di tahun 2024 kemarin Razan benar-benar merasa bangga banget. Dan kayak momen ini adalah momen yang benar-benar bersejarah. Sejarah ini harus diabadikan gitu Harus ya. diabadikan, dan tentunya Razaan juga tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Betul. Dengan Razaan juga turut aktif dalam melihat para paslon dalam berkampanye, dan tentunya Razaan benar-benar memanfaatkan hal tersebut. Jadi jangan sampai salah pilih lah untuk kedepannya. Jadi memang Raza ini dicari lebih dalam gitu ya, Iya, tentang kandidat-kandidat ini sebelum akhirnya menentukan suaranya begitu Iya, ya. benar. Nah, kalau bicara pemilu dan pemilihan tentu tidak lepas dengan dunia politik. Betul? Betul. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama pada podcast kali ini ya. Memang lebih berat, tapi kita ngobrolnya santai aja. Iya. Jadi terkait situasi, kondisi politik dan kebijakan pemerintah saat ini, menurut Raza, apakah isu-isu yang beredar pada saat ini menjadi tren perbincangan di kalangan Gen Z? Kak Ici mau tahu dong. Wow, tentunya sangat menjadi tren sekali ya, Kak. Karena yang notabene Razan sendiri masih anak kelas 12 dan harus benar-benar ngejar PTN impian nih. Nah, Banyak lagi hype-nya ya. belajar gitu kan. Nah, kebanyakan kita itu ataupun sering teman Razan itu bingung. Gimana sih ataupun kita untuk melanjutinnya, aku nggak ada biaya nih mau kuliah di sini segala macam. Mungkin ada beberapa anak yang memiliki problematik secara finansial. Tapi menurut Razaan, pemerintah itu sudah menciptakan berbagai macam aturan, Kak. Seperti ada beasiswa unggulan dari Kemendikbudrismen, ada lagi KIPK dari kementerian, dan masih banyak lagi aturan-aturan yang lainnya. Dan itulah upaya pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang mumpuni ataupun akses pendidikan yang mudah untuk didapatkan. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Jadi memang poin utamanya untuk generasi Z ini gimana kebijakan pemerintah itu mengenai beasiswa kayak gitu ya, mungkin untuk mengembangkan diri Gen Z ini menjadi lebih baik gitu ya. Jadi tidak ada halangan atau batas untuk kita belajar, Kak. Oke. Nah, untuk ada nggak ya perbincangan atau perdebatan lah antara sesama generasi Z ini terhadap pilihan atau dukungan mereka masing-masing. Misalnya calon presiden atau calon kepala daerah, apakah itu menjadi perbincangan dan perdebatan antara generasi Z? Misalnya nih Dole, Raza dan teman-teman Raza gitu. Wow, justru itu menjadi perbincangan hangat sekali ya, Kak, setiap apalagi di ruangan sekolah. Sekolah gitu ya, di kelas. Di kelas, gitu ya. Ya, yang pasti terutama di pilkada kemarin, Kak, kami benar-benar teman Razaan tuh melakukan perdebatan pro dan kontra antara visi dan misi yang telah disampaikan oleh para paslon. Nah, kami terus sering kali melakukan perdebatan. Justru menurut Razaan, perdebatannya seperti itulah yang positif gitu, Kak. Jadi kita bisa menemukan titik celah, kesalahan ataupun kekurangan si paslon ini di mana. Seperti itu. Jadi masing-masing dari Raza maupun teman-teman itu mempunyai sudut pandang yang berbeda begitu ya. Jadi bisa kita mendapatkan insight yang baik gitu ya. Nah, aktif juga ternyata diskusinya kali ini. Artinya ini
generasi muda sudah mulai melek ya sobat pemilih, jadi sudah mulai melek terhadap politik. Tapi menurut Raza sendiri, apakah sosialisasi dan pendidikan politik yang ada sekarang itu sudah cukup menyentuh kalangan generasi Z ini? Menurut Razaan sudah merasa tersentuh sekali ya Kak. Cuman memang beberapa kalangan generasi Z ini beranggapan bahwa politik ini hanya sebagai alat pembuat gaduh atau hanya untuk memperebut kekuasaan. Tapi malah sebaliknya, lebih dari itu, politik ini menurut Razan adalah wadah ataupun alat untuk kita mencapai kesejahteraan. Karena keputusan yang terjadi di politik itu menyangkut tentang isu pendidikan, isu kesetaraan gender, isu lingkungan, dan masih banyak isu-isu yang Hak pilih adalah salah satu hak paling penting dalam demokrasi. Itulah kenapa KPU mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dan memperbarui data kependudukan melalui program Data Pemilih Berkelanjutan atau DPB. Sobat pemilih, jika Anda baru pindah domisili, berubah status pekerjaan, menikah, pensiun dari TNI atau Polri, atau bahkan memiliki anggota keluarga yang telah meninggal dunia, segera laporkan ke KPU atau Disdukcapil setempat. Data yang benar akan memastikan Anda terdaftar dalam DPT pemilu berikutnya. Laporkan perubahan data Anda secara langsung ke kantor KPU Kabupaten atau Kota, atau bisa juga melalui link dan QR Code berikut ini. Mari jadi pemilih yang aktif dan sadar data. Demokrasi yang baik dimulai dari data yang benar. Jadi mungkin kedepannya kita lebih bisa membenahi lagi nih antara pemerintah ataupun organisasi pemuda ataupun pemuda generasi Z nih yang memang udah paham harus mengedukasilah teman sebayanya gitu Kak. Kak Eci balik lagi nih tentang pengalaman pertama kali memilih. Nah, gimana antusiasme Raza dan teman-teman Raza dalam menggunakan hak pilihnya pertama kali? Justru kami antusias sekali ya Kak. Razan dan teman-teman tuh udah antusias sekali, mulai dari perdebatan, mulai dari kami ngelihat rekam jejak si paslon ini gimana. Mulai dari kami sudah ngulik-ngulik nih di media sosialnya seperti apa. Oh, jadi memang dikulik ya semua kandidat. Semua kandidat kami kulik. Nah, itu informasi mengenai kandidat-kandidat itu didapatnya dari mana sih? Banyak dari kami melihat langsung ketika mereka berkampanye atau dari media sosial mereka masing-masing. Jadi menurut Raza sendiri, sosialisasi dan pendidikan politik pada generasi Z ini apakah sudah cukup untuk kalangan generasi Z? Kalau untuk sekarang, Raza melihat itu sudah cukup. Cuman mungkin kedepannya lebih dikembangkan lagi nih Kak. Dan banyak juga ketakutan mereka tentang politik ini. Gini loh, intinya mereka melihat politik ini yang negatif-negatifnya saja. Nah, justru itu yang harus benar-benar Razan harap pemerintah harus benahi dan juga pemuda harus benahi lah terhadap politik yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi memang sebenarnya pendidikan politik ini penting banget ya. Penting banget. Ya, karena generasi muda ini agar nggak salah milih nantinya. Benar, agar nggak salah milih. Dan ngomong-ngomong soal informasi politik, tentunya media sosial punya peran besar ya. Tadi yang Raza sampaikan. Iya. Seberapa pengaruhnya sih media sosial ini? Media sosial itu sangat berpengaruh sekali kan? Sangat berpengaruh sekali. Contohnya di pilkada kemarin juga, kalau misal kita tidak bisa mendapatkan akses secara langsung di lapangan, ya kita bisa melihat di media sosial gitu Kak. Jadi anak muda ini sudah terbuka sekali dengan data, sudah terbuka sekali dengan yang namanya sosmed. Ya, kita bisa melihat di situ, bisa melihat kegiatan si para paslon ini apa aja gitu ngapain aja, beberapa tahun kebelakangan tuh ngapain aja, terus visi dan misinya kita bisa melihat dari situ juga.
Jadi Gitu. memang pengaruhnya itu besar sekali Besar ya. sekali, sangat membantu juga Sangat tentunya. membantu juga tentunya. Tapi kita bisa ingat sobat pemilih, informasi-informasi yang ada di media sosial saat ini tidak sepenuhnya benar. Bener banget. Ada isu-isu sara, hoax. Nah, gimana sih menurut Raza nih, Kak Eci mau tahu caranya untuk memilih dan memilah serta merespon berita-berita yang bisa dikatakan hoax itu. Cara Razaan cukup simpel. Mudah-mudahan ini juga bukan hanya mengedukasi Razaan ya, tapi buat teman-teman yang nonton di sini juga menjadi teredukasi lah. Razaan tuh kalau misalkan ada hoax ataupun yang menggunakan unsur sara tuh selalu memfilter hal tersebut. Jadi nggak hanya mengambil satu kesimpulan terhadap hal itu, kita bisa melihat dari observasi fakta lapangannya seperti apa. Terus menggunakan data yang cukup kredibel. Kita bisa baca nih, oh ini valid atau enggak. Gitu sih Kak, kurang lebih. Juga sobat pemilih, aku tambahin melihat media yang mengeluarkan berita-berita tersebut kredibilitasnya itu baik atau tidak. Nah, itu juga penting. Bener banget Kak. Nah, sekarang ini memang banyak banget informasi simpang siurnya. Nah, tapi kalau melihat kondisi sekarang, kira-kira apa sih yang bikin sebagian karena yang di depan Kak Eci sekarang ini generasinya nggak mageran. Nah, sebagian generasi muda ini masih males nih untuk datang ke TPS, untuk menyampaikan hak pilihnya. Nah, kira-kira nih menurut Raza, melihat kondisi sekarang nih, apa yang membuat mereka itu jadinya mageran gitu? Yang membuat mereka jadi mageran tuh kebanyakan kasus tuh karena malas bangun pagi sih Kak. Malas bangun pagi Iya. gitu ya? Karena kalau misalkan dapat undangan pagi tuh mereka tuh pada mager. Oh gitu. Iya. Iya. Ini memang sebagai informasi, kalau kata generasi Z-nya sekarang nih FYI. Iya ya. Iya. Jadi memang di undangan itu biasanya ada jam-jamnya ya. Ada jam-jamnya. Nah, kebetulan Raza dapatnya di jam berapa tuh? Kemarin itu jam 9 kalau nggak Jam salah. 9 Iya. ya. Jadi memang sebenarnya untuk kita bisa memilih ke TPS itu dari jam 7 pagi hingga jam 13.00. Kenapa penyelenggara pemilu atau pilkada ini di undangannya itu menuliskan pukul-pukulnya agar tidak terjadi penumpukan pada TPS yang ada di daerah-daerah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang nggak bisa di jam 9, nggak apa-apa, asalkan jangan lewat dari jam 13.00. Nanti bisa nih habis ini Raza informasiin ke teman-teman, oke? Dapat informasi baru nih. Iya, dapat informasi baru ya. Nah, Kak Eci mau tahu nih, kadang-kadang memang hal-hal seperti itu tuh membuat partisipasi dari generasi Z ini menurun gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang Raza sendiri, apa sih yang bisa dilakukan agar generasi Z ini lebih semangat dan lebih tertarik untuk datang ke TPS dan menyampaikan hak pilihnya? Mungkin ya dari kasus-kasus yang kita bahas tadi ya Kak, mereka tuh banyak malesnya, ya pikiran mereka tuh mungkin ke KPU itu adalah hal yang membosankan, bangun pagi terus harus nunggu ini dan itu. Nah, mungkin boleh nih saran ke KPU, bisa aja kalau misal KPU tuh buat tren-tren terkini gitu loh, biar menjadi ikonik ketika kita datang ke TPS. Contohnya tuh? Contoh kayak foto booth Kak, kan Gen Z ini kan sering banget foto-foto kan dan ngepost ke media sosial. Boleh banget kalau misalkan KPU kedepannya buat semacam foto booth gitu. Jadi para Gen Z nih, kalau misalkan udah datang ke TPS mereka bisa foto gitu. Terus diupload jadi tren jadi gitu tren ya. Jadi generasi Z yang selanjutnya itu nggak mager lagi Nggak gitu mager. ya. Oke, amin, semoga harapan Raza Amin. dan generasi muda lainnya ini bisa terwujud ya. Amin. Karena pada akhirnya itu masa depan bangsa ini juga ada di tangan mereka-mereka ini. Benar para banget. pemilih muda ini. Terima kasih banyak Raza sudah sharing pandangannya hari Sama-sama, ini. Kak. Semoga bisa menginspirasi sobat Amin. pemilih di luar sana. Nah, mewakili generasi Z.
Apa harapan Raza terhadap hasil dari pemilihan tahun 2024 yang lalu? Oke, harapan Razan sebagai perwakilan dari generasi Z, semoga pemilihan tahun 2024 menghasilkan pemimpin yang amanah, berintegritas, memiliki nilai-nilai kejujuran, adil, dan bertanggung jawab. Karena pada esensinya, kami nih pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bangka Barat terkhususnya, ingin suara kami ditanggapi. Semua aspirasi kami ini ditanggapi, mulai dari akses pendidikan, terus lagi masalah isu-isu sosial yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat cepat terselesaikan lah. Dan juga semoga untuk ucapan janji-janji yang telah disampaikan pas kampanye kemarin cepat tertunaikan lah, gitu sih Kak. Iya. Semoga program kerjanya itu terjalankan. terjalankan. Ya. Nah, kita balik lagi tadi bahwa Raza ini ada aktif sekali di organisasi OSIS. Boleh dong Raza diceritain nih gimana antusiasme teman-teman Raza dalam proses pemilihan ketua OSIS yang ada di MAN 1 Mento ini. Karena memang sebenarnya dalam kegiatan OSIS ini siswa-siswa itu tuh bisa belajar dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi secara langsung. Nah, boleh dong diceritain sedikit gimana prosesnya, antusiasmenya. Silakan Raza. Sistematisnya sebenarnya hampir sama sih Kak seperti yang dilakukan oleh KPU di setiap pemilihan atau pemilu, karena di sekolah saya itu setiap kandidat itu akan melalui tahap seleksi terlebih dahulu. Kamu mau nggak kalau misalkan menjabat sebagai ketua OSIS di tahun depan? Nah, setelah masuk ke tahap itu, nanti para kandidat nih akan diusung partai Kak. Diusung partai juga ya ternyata. Diusung partai. Nah, setelah diusung partai baru deh mereka kampanye ke setiap kelas. Nah, tadi Raza menjelaskan tentang kandidat-kandidat ini tuh diusung oleh partai. Kak Ici mau tahu dong, partai-partai ini tuh terbentuknya itu gimana prosesnya? Oke, kebetulan partainya kemarin tuh bersamaan dengan P5 Kak. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kami pas masuk kelas 10 tuh proyeknya yaitu buat partai. Nah, partai ini akan mengusung para kandidat OSIS yang ingin mencalonkan menjadi ketua OSIS. Seperti itu Kak. Berarti dalam P5 itu akan dibentuk suatu kelompok-kelompok. Iya, kelompok. Yang kelompok-kelompok itulah yang diibaratkan sebagai partai. Sebagai partai, benar banget. Oke. Nah, dalam partai itu sendiri adakah ketua, adakah sekretaris, maksudnya struktur organisasinya itu kayak gimana? Yang pastinya sama seperti partai-partai pada umumnya Kak. Ada ketua, ada anggota, sekretaris, yang dimana juga nanti kami di situ akan membuat lambang bendera. Oh iya, jadi memang setiap partai itu disuruh untuk buat lambang bendera Kak. Disuruh untuk buat lambang bendera. Wah, ini menarik sekali ya, karena Kak Eci juga baru tahu ini ternyata memang demokrasi di MAN 1 Mento ini untuk memilih ketua OSIS memang sedetail itu. Mirip lah ya. Mirip. Hai saudara semua. Kita tahu nggak sekarang nih, KPU tengah ada tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau biasa yang disingkat dengan PDPB. PDPB ini tujuannya memperbarui data pemilih untuk mempermudah pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu berikutnya. Yuk saudara di seluruh Bangka Barat, update data kependudukan IKA di kantor Distrik Capil, serta laporkan perubahannya melalui link tanggapan masyarakat di bawah nih yuk. Jangan lingah kok saudara, biar IKA senang menagih nyoblos. Berarti memang MAN 1 Mento ini sudah merepresentasikan proses demokrasi Indonesia tapi dalam lingkup skala sekolah begitu ya. Menarik sekali sobat pemilih. Nah, menurut Raza sendiri nih dilihat dari situ bentuk kampanyenya nih. Tadi disinggung juga tentang kampanye. Bentuk kampanyenya sendiri itu seperti apa? Apakah kandidat-kandidat ini berorasi terbuka di halaman sekolah atau gimana? Oke, untuk sistem kampanyenya mereka akan berorasi sama yang seperti kakak bilang tadi. Mereka akan
pergi ke setiap kelas dari kelas 10 sampai kelas 12, dan ada beberapa bagian juga yang berorasi di lapangan upacara gitu Kak. Jadi ada berbagai macam orasi lah yang mereka lakukan gitu. Jadi emang ada berbagai macam kampanye yang kandidat-kandidat ini lakukan. Nah, selain orasi nih, menyampaikan visi dan misinya, apakah ada cara lain kandidat-kandidat ini untuk menarik partisipan agar memilih mereka? Kalau misalkan lebih ke arah yang misalkan uang itu nggak ada Kak, ataupun barang ataupun pemberian hal apapun lah, itu nggak ada. Mereka semua sportif. Sportif dalam artian ya setiap pemilih itu mereka bebas untuk memilih melalui melihat bagaimana program kerja mereka, bagaimana penyampaian visi dan misi mereka. Jadi penilaiannya hanya cukup dari itu saja. Dan track record ya. Track record, benar. Nah, kalau dilihat dari situ tuh, menurut Raza sendiri, pengalaman di sekolah seperti ini bisa menumbuhkan kesadaran pentingnya peran pemilih muda. Pemilih muda. Iya. Nah, terutama generasi Z, karena saat ini Raza mewakili generasi Z dalam meningkatkan partisipasi pilkada atau pemilu nanti. Apakah pengalaman-pengalaman ini menjadi kesadaran penting untuk generasi Z? Justrunya kalaupun misal setiap sekolah berhasil menerapkan hal yang seperti ini, Razan merasa inilah metode pembelajaran yang baru. Betul. Gitu Kak. Jadi anak-anak yang memang seumuran Razan yang tidak mengerti, yang awalnya awam, jadi tahu gitu Kak tahun depannya ketika mereka sudah memiliki hak untuk memilih. Jadi mereka itu bahasanya enggak kagok lagi gitu ya, karena ternyata di sekolah mereka pun sudah menerapkan hal itu. Jadi enggak kaget lagi di saat mereka sudah memiliki hak. Oke. Obrolan kita barusan seru banget Raza. Seru banget. Nah, banyak sekali insight menarik nih tentang bagaimana pentingnya peran pemilih muda, khususnya generasi Z, dalam membangun kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi di pemilu maupun pilkada nanti. Tapi biar suasananya tuh nggak terlalu tegang, sekarang kita masuk ke segmen games. Wah, boleh. Boleh ya? Boleh banget. Ini games jawab satu kata. Jadi caranya gampang banget. Kak Eci akan menyebutkan beberapa kata atau istilah yang masih berhubungan dengan dunia politik atau kepemiluan. Dan Raza harus menjawab satu kata pertama yang ada di pikiran Raza secara cepat, jadi nggak perlu mikir lama-lama lagi. Kemudian kita sambung lagi di soal berikutnya. Kak Eci kasih contoh, misalnya Kak Eci sebutkan kata demokrasi itu apa, Raza bisa jawab misalnya rakyat. Oke. Siap? Siap. Oke. Soal pertama, pemilu itu baik. Suara kamu penting. Golput itu tidak. Pemilih muda harus memilih. TPS itu suara. Indonesia itu sejahtera. Pemimpin ideal itu integritas. Hak pilih itu harus. Generasi Z itu produktif. Kalau jadi pemilih muda, kamu merasa bangga sekali. Sosialisasi pemilu itu penting. Demokrasi tanpa pemuda itu tidak. Satu kata untuk KPU. Keren. Wow, terima kasih sekali Raza. Luar biasa, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan hari ini. Sebelum kita tutup, boleh dong Raza satu pesan nih untuk generasi Z, khususnya di Bangka Barat, agar semakin tumbuh kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya. Boleh Raza? Oke. Untuk pesan generasi Z nih, jangan lupa gunakan hak pilihmu dengan sebaik mungkin di pemilu dan pemilihan berikutnya. Karena masa depan bangsa itu ditentukan oleh diri kita sendiri dan pemimpin yang akan terpilih ke depannya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Raza atas waktu dan informasinya yang disampaikan hari ini, dan untuk sobat pemilih yang mendengarkan.
Pemilih generasi Z adalah tentang menggunakan suara mereka sebagai kekuatan untuk perubahan nyata. Dengan menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Memilih berdasarkan substansi, program, dan integritas calon, bukan sekedar memilih berdasarkan popularitas. Suara mereka sangat penting untuk membentuk masa depan karena mereka adalah penerus bangsa yang akan memimpin di masa depan. Saya Resi Anggraini, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Pintar Demokrasi episode berikutnya bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat. Mari wujudkan pemilu yang berintegritas dan demokrasi yang berkeadilan untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.